Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum. Manajemen satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan secara efektif di sekolah. Tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi peserta didik, serta kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam materi ini, saya akan membahas beberapa topik utama. Di antaranya, implementasi kegiatan kokurikuler melalui 7 kebiasaan anak hebat, pendidikan inklusi sebagai upaya pemenuhan hak belajar bagi seluruh anak, pendidikan individual yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, peran bimbingan dan konseling di sekolah dasar, serta implementasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum merdeka. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana pengelolaan satuan pendidikan yang baik mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Selamat menyimak, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu implementasi kokurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kebiasaan hidup positif. Sekolah dasar menjadi fondasi utama penanaman karakter karena anak berada pada masa keemasan pembentukan kepribadian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Ketujuh kebiasaan ini relevan dengan kebutuhan dasar anak dan berfungsi sebagai bekal dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, disiplin, dan berkarakter. Melalui implementasi kegiatan kokurikuler ini, diharapkan peserta didik mampu tumbuh menjadi generasi yang siap menghadapi zaman serta meningkatkan mutu pendidikan karakter di sekolah dasar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan kecerdasan budi pekerti, perilaku sosial, serta kemampuan emosional anak agar mampu hidup sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk ABK, seperti tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan kebutuhan khusus yang lainnya. Pendidikan sebagai hak asasi manusia menuntut adanya akses belajar yang adil dan tanpa diskriminasi bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusi hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap anak. Dengan mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan keunikan yang berbeda-beda. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh peserta didik agar perbedaan diterima dan difasilitasi sejak usia dini. Melalui pendidikan inklusi, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan menghargai keberagaman. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak sekolah yang umum yang belum sepenuhnya siap menerapkan pendidikan inklusi. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat pendidikan inklusi menjadi tantangan yang sering dihadapi. Kondisi ini menyebabkan implementasi pendidikan inklusi belum berjalan secara optimal. Padahal pandangan yang menganggap kehadiran ABK dapat mengganggu proses pembelajaran merupakan anggapan yang keliru. Justru,
Melalui pendidikan inklusi, peserta didik belajar tentang toleransi, saling menghormati, empati, dan kerjasama. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat Indonesia yang maju. Materi yang ketiga yaitu pendidikan individual. Pendidikan individual merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar. Setiap anak itu memiliki kemampuan, potensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Dalam pendidikan individual, isi materi, proses pembelajaran, serta kecepatan belajar dirancang secara fleksibel agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam pendidikan inklusif dan pendidikan luar biasa, karena mampu memberikan layanan belajar yang lebih adil dan bermakna. Pelaksanaannya biasanya dituangkan dalam bentuk Individualized Education Plan atau rencana pembelajaran individual. Tujuan utama pendidikan individual adalah memberikan kesempatan belajar yang optimal bagi setiap siswa. Melalui pendekatan ini, potensi peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu, pendidikan individual juga bertujuan meningkatkan motivasi belajar melalui perhatian personal, membantu siswa mencapai kemandirian dalam belajar, serta menumbuhkan percaya diri melalui pencapaian yang realistis dan terukur. Peran fleksibilitas memungkinkan guru menyesuaikan metode, waktu, dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Prinsip perbedaan individual menekankan bahwa setiap peserta didik itu unik dan perlu dihargai. Peserta didik itu juga didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, termasuk dalam penentuan tujuan belajarnya. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, serta diperlakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa agar program pembelajaran berjalan optimal. Penyusunan program pembelajaran individual atau IEP diawali dengan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa. Asesmen ini dilakukan melalui observasi, wawancara, serta tes akademik atau psikologis. Selanjutnya, guru menerapkan tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu disusun strategi pembelajaran yang mencakup pemilihan metode, media, dan pendekatan yang sesuai. Program kemudian dilaksanakan dan diakhiri dengan monitoring serta evaluasi untuk melihat perkembangan siswa dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dalam praktiknya, pendidikan individual dapat diterapkan melalui pemberian tugas yang bervariasi sesuai kemampuan siswa, pengaturan tempo belajar yang fleksibel, penggunaan media pembelajaran yang beragam, serta pembentukan kelompok kecil. Bagi siswa berkebutuhan khusus, penyusunan rencana pembelajaran individual menjadi langkah penting agar proses belajar dapat berjalan secara optimal. Dengan penerapan pendidikan individual, diharapkan setiap peserta didik dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Materi yang keempat yaitu implementasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan peserta didik sejak usia dini. Pada tahap ini, anak berada pada masa awal perkembangan emosional, sosial, dan kognitif sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat dan berkelanjutan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memahami karakteristik anak yang beragam. Oleh karena itu, konselor dituntut memiliki kesiapan profesional, meliputi latar belakang pendidikan yang memadai, kepekaan terhadap kebutuhan siswa, serta pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, termasuk dalam pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaannya, layanan BK bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sekolah dasar, layanan konseling individu menjadi intervensi utama, sedangkan
Konseling kelompok berperan sebagai pendukung untuk membantu perkembangan sosial dan emosional siswa. Agar layanan BK berjalan efektif, konselor perlu memiliki berbagai keterampilan dasar, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh kepada siswa, mengamati perilaku dan ekspresi siswa, serta menampilkan ekspresi emosional yang tepat. Konselor juga perlu mampu memberikan umpan balik yang konstruktif, melakukan konfrontasi secara bijaksana, menghentikan perilaku yang tidak sesuai, membangun hubungan positif, serta menggali informasi melalui pertanyaan yang tepat. Melalui implementasi bimbingan dan konseling yang baik di sekolah dasar, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal dan memiliki kesiapan untuk menghadapi tahap pendidikan selanjutnya. Baik, materi yang terakhir yaitu pendidikan perubahan iklim. Pendidikan perubahan iklim merupakan isu prioritas nasional yang terintegrasi dalam kurikulum Merdeka. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin nyata dampak krisis iklim terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga generasi muda perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang tangguh. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap krisis iklim, membangun kemampuan mitigasi dan adaptasi, serta mendorong pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, pendidikan perubahan iklim juga menjadi bagian dari pemenuhan hak anak, karena anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap isu iklim tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti pengesahan Paris Agreement, penetapan target penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution, serta strategi pembangunan rendah karbon dan tangguh iklim. Di bidang pendidikan, pendidikan perubahan iklim ditetapkan sebagai isu prioritas yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan perubahan iklim mencakup 3 ranah utama, yaitu penalaran untuk memahami penyebab dan dampak perubahan iklim, ranah sosial dan emosional untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, serta ranah aksi nyata melalui partisipasi dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi. Pelaksanaan pendidikan perubahan iklim berlandaskan prinsip ramah, yaitu relevasi dan konteks lokal, menumbuhkan kepedulian, berbasis pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, mendorong aksi nyata, serta bersifat holistik. Implementasi pendidikan perubahan iklim dilakukan melalui integrasi dalam pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler tanpa menambah jam pelajaran. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik tumbuh menjadi generasi yang sadar lingkungan dan mampu berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih memiliki keterbatasan, namun besar harapan saya agar apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih.